Baik, halo followermu semuanya, selamat siang, salam sejahtera, salam sehat selalu. Ya, siang ini kita akan berbicara dalam acara podcast by Warta Bromo TV, acara yang selalu menghadirkan isu-isu aktual, terhangat, dan terpercaya. Salah satu isu aktual yang kita bahas pada hari ini adalah masalah peredaran rokok. Dan yang kita pantau adalah peredaran rokok ilegalnya, Pak. Dan sosialisasi kita pada siang hari ini adalah upaya untuk menggempur rokok ilegal itu. Bagaimana ciri disebut rokok ilegal dan bagaimana disebut rokok resmi. Nah, telah hadir dalam studio kita di Warta Bromo TV, dua narasumber kita yang sangat kompeten di Bea Cukai atau Bea dan Cukai Pasuruan. Saya sapa, yang pertama adalah narasumber kita adalah Bapak Hanan Budiarto, selaku Kepala Bea dan Cukai Pasuruan, Pak. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Sehat selalu, Pak. Sehat, kita salamannya begini, Pak. Iya. Kalau diukur namanya panjang, Pak ya. Iya. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan. Ya, ada tipenya, Pak. Iya, tipe Madya Pabean A Pasuruan. Wah, panjang sekali. Tapi kita singkat. Ya. Saya ngapal lo 3 hari 3 malam ini. Ya, kita singkatnya adalah Kepala Bea dan Cukai Pasuruan. Ya. Di samping Pak Hanan ada Pak Kus Wijayanto. Pak Kus Wijayanto ini adalah Kasih Penindakan dan Penyidikan di kantor yang sama, Pak ya. Ini mendampingi Pak Hanan untuk menjelaskan soal penyidikan dan penindakannya. Beberapa biografi panjenengan di YouTube ada, di ini ada. Ini luar biasa, saya lihat pengalaman kerjanya sebelum di Pasuruan ini sudah melalang buana kemana-mana ini. Pernah di perairan Selat Malaka juga, Pak ya? Oh iya, pernah. Sudah mempelajari biografi sebelumnya ya. Nah, ya, sudah pernah, Pak ya? Sudah pernah. Ya. Oh, terus Bea Cukai di Bandara Cengkareng juga pernah, Pak ya? Pernah ya. Wah, terus apa lagi kemarin? Bea Cukai Juanda, Pak? Juanda ya. Juanda pernah? Pernah ya. Oh, terus setelah itu di mana, Pak? Dari Juanda saya balik ke Riau. Ke Riau. Kemudian ke Ambon. Ambon. Ke Medan. Medan juga. Ke Bandung. Ke Bandung. Pernah beberapa kantor. Wih, luar biasa. Ini berarti kalau saya lihat pernah di perairan, laut pernah di bandara, pernah di darat, pernah. Udara yang belum. Udara. Kalau kantor di udara gimana, Pak? Jadi sudah melalui semua ini ya? Ya, alhamdulillah saya sudah pindah lebih dari 20 kali. Selama dinas di Bea Cukai. Ya, paling enggak ada pengalaman, Pak, dari perairan dulu, lalu dari pelabuhan, lalu dari bandara, dan sampai sekarang di darat, istilahnya di Pasuruan seperti ini. Barangkali pernah mendapatkan apa begitu? Mendapatkan apa? Ya, masing-masing kantor ada karakteristik sendiri, Mas. Ya. Jadi kalau di Riau, tadi yang disampaikan Selat Malaka tadi, karena penempatan pertama itu merupakan hal yang sangat berkesan karena semula saya tidak pernah naik kapal gitu, tiba-tiba menjadi komandan patroli di laut yang luas. Jadi sering kena ombak, harus nangkap penyelundup, harus fight dengan perlawanan dan sebagainya seperti itu. Dan kalau di Bandara Soekarno-Hatta itu bandara terbesar di Indonesia. Jadi kita melayani penumpang, mengawasi peredaran narkoba, senjata ilegal dan sebagainya. Di samping kita protokoler untuk pejabat-pejabat negara yang lewat di situ. Gitu. Iya. Pernah dapat sesuatu yang serem, Pak, waktu melakukan penindakan begitu? Oh ya, kalau di Soekarno-Hatta kita sering sekali melakukan tindakan terhadap narkoba. Saya di Soekarno-Hatta 5 tahun ya. Jadi dulu sering melakukan penindakan terutama narkoba. Narkobanya yang banyak. Kalau Juanda? Di Juanda berapa kali juga narkoba, kemudian senjata api ilegal, kemudian juga kalau di Juanda ekspor ini, ekspor binatang. Itu juga ya pernah ya? Kita lakukan penindakan. Wih, luar biasa. Kalau bicara hobi, Pak Hanan, saya lihat dan saya pelajari Pak Hanan juga hobi bersepeda ya, bahkan pernah bersepeda dari rumah ke kantor, benar Pak itu Pak? Oh iya. Kalau hobi sih, gowes itu sekarang semuanya hampir semuanya hobi ya. Iya. Kalau gowes itu saya sudah sejak tahun 2000-an lah. Oh 2000. Hobi gowes. Dulu
sering ada event-event antar bea cukai dan itu juga untuk koordinasi dengan sama instansi lain gitu. Iya. Biasanya. Tapi pernah ya dari rumah ke kalau sekarang tiap Rabu saya dengan Pak Kus. Dengan Pak Kus. Beberapa teman yang kebetulan tinggal di Surabaya. Dan di Sidoarjo kita ngumpul di mana begitu? Di Aloha ya. Aloha, ya. Kita gowes. Jalan, gowes. Iya. Wih, jaraknya berapa itu? Jauh itu. Aloha sampai sekarang? Kalau untuk ukuran kita 53 kilo itu enggak jauh. Oh, biasa ya, ratusan biasa. Karena ya. Biasa kita pernah 200 kilo, 300 kilo. Pak Dirman itu pernah gowes dari Banjarmasin sampai ke Batu Licin, sampai ke Palangkaraya, itu sekitar 200-300 kilo. Kalau bea cukai memang seperti kerjaan yang gowes itu ya. Sudah seperti kerjaan, sama ya berarti ya. Wah, luar biasa. Ada hobi lagi karate katanya Pak. Oh iya. Sabuknya sudah hitam ini berarti ya? Ya. Wih, luar biasa ini. Karate saya sejak tahun 90 juga. Mulai 90? Tahun 90, ya. Karena memang awalnya bea cukai itu hampir semua kegiatan difasilitasi oleh kantor. Gitu. Dan itu ada kaitannya dengan kantor juga untuk penindakan. Oh iya. Ada bela diri. Jadi bela diri yang membentengi. Itu kayak program wajib begitu ya untuk kru-kru ya. Menembak, karate, menyelam itu sudah ya. Melekat di bea cukai. Wih, tapi sabuknya hitam ya? Udah hitam. Dan 2 saya. Wih, 2 luar biasa ini. Udah tingkatan pelatih ini sudah. Siap, Pak Dan. Sekarang Bulwarmo juga harus tahu apa sih sebenarnya cukai itu. Karena dalam puntung rokok kita itu pasti ada pitai cukai yang resmi yang itu dipungut oleh bea dan cukai untuk negara kita, untuk kesejahteraan kita. Jadi biar itu menjadi sebuah rokok yang sudah kita pantau dan peredarannya bisa kita kendalikan. Apa sih Pak cukai itu dan karakteristiknya untuk barang yang kena cukai itu seperti apa? Jadi kalau cukai itu sebenarnya pungutan negara yang tujuannya untuk membatasi peredaran barang-barang yang membahayakan masyarakat. Yang membahayakan masyarakat. Oh. Jadi fungsi utama cukai itu sebenarnya bukan penerimaan, tapi untuk pembatasan peredaran. Untuk membatasi peredarannya. Siap. Itu berarti tertentu Pak barang-barang yang kena cukai itu? Iya tertentu, yang tadi yang peredarannya perlu dibatasi. Iya. Seperti rokok itu kan perlu dibatasi karena mengganggu kesehatan. Kemudian sekarang ini MMA, etil alkohol. Etil alkohol. Minuman mengandung etil alkohol itu perlu dibatasi. Sekarang ini di bea cukai, di undang-undang cukai yang baru itu cukai baru itu aja yang dikenakan. Rokok, barang kena cukai hasil tembakau dan minuman mengandung etil alkohol. Minuman yang mengandung alkohol dan etil alkohol murni itu juga dikenakan. Termasuk miras juga Pak ya? Ya miras itu MMA, bahasa teknis bea cukainya MMA, minuman mengandung etil alkohol. Ya. Orang kita seringnya lihat miras itu aja. Topi miring. Jadi itu yang termasuk BKC barang kena cukai saat ini itu. 2 itu. Nanti ke depan ada kemungkinan akan ada penambahan barang lain dikenakan cukai apabila barang itu sudah nggak membahayakan. Oh, jadi ukurannya yang perlu digarisbawahi adalah barang yang membahayakan masyarakat. Sehingga harus dipantau peredarannya. Betul, begitu ya. Kalau soal penerimaan negara itu menjadi faktor lain Faktor lain itu impact lah ya. Impact dari bukan itu. Tujuan utama dari cukai. Ya, oke. Pak, sekarang kita lebih fokus ke rokok atau hasil tembakau, Pak. Karena kita akan hubungan dengan temanya adalah gempur rokok ilegal. Nah, yang paling penting adalah jenis hasil tembakau ini apa saja Pak yang kena cukai itu Pak? Oh ya, kalau hasil tembakau ya kita mulai dari daun tembakau. Ya, ini bahan bakunya. Kemudian daun tembakau ini dicacah-cacah menjadi tembakau iris. Betul. Nah, kalau tembakau iris ini selama belum dibungkus untuk dijual eceran itu belum kena cukai. Belum kena cukai. Tembakau iris ini menjadi barang kena cukai kalau dibungkus untuk penjualan eceran. Nah, ini masyarakat warmo ya, warmo agar tahu. Jadi kalau sudah dibungkus kecil-kecil, kemudian diberikan merek, diberikan etiket, itu sudah kena cukai. Ukurannya di situ ya. Sebelum itu diedarkan, sebelum dibungkus, sebelum ada packagingnya itu masih belum ya. Belum kena cukai. Ya. Oke, siap Pak. Kalau pengusaha Pak, kalau dari sisi pengusaha yang ingin dia minta izin misalnya untuk mendirikan sebuah usaha rokok begitu. Prosedurnya seperti apa Pak kira-kira?
Iya, jadi jangan dianggap pengusaha itu harus yang besar, harus yang harus modal besar. Modal besar. Ya, sebenarnya yang pengusaha hasil tembakau dari yang kecil-kecil juga bisa. Cuman memang harus legal. Harus legal. Ya, artinya apa? Harus mengajukan permohonan untuk menjadi pengusaha hasil tembakau. Itu antar pengusaha kecil, besar, menengah itu sama, Pak? Prosedurnya sama? Ada sendiri-sendiri? Pembedaan dari jumlah produksi. Ya, banyak orang, ya mungkin masyarakat belum mengenal atau mungkin hanya sedikit orang maksud saya yang mengenal bahwa Pasuruan ini ternyata penghasil penerimaan rokok terbesar. Kalau ukurannya adalah penerimaan negara. Betul. Di bidang cukai. Nah, mungkin bisa diceritakan Pak, ini sebenarnya perusahaan kita memang banyak, yang mengusahakan rokok ini kita memang banyak, atau mungkin bea cukainya yang pinter untuk melakukan upaya itu, penindakan itu. Gimana Pak? Mudah-mudahan dua-duanya ya. Dua-duanya. Amin. Pengusahanya comply sesuai aturan legal. Betul. Sehingga menyumbang penerimaan maksimal. Betul. Bea cukainya juga melayani dengan baik, melakukan pengawasan dengan efektif gitu. Sehingga akhirnya bisa menghasilkan penerimaan negara yang maksimal. Yang maksimal. Ya. Sampai sekarang berapa Pak kira-kira penerimaan Pak? Nah ini Mas Hidayat dan kira-kira. Teman-teman sekalian, tahun 2019 kemarin penerimaan kita 51 triliun. 51 T, Pak. 51 triliun. Tahun kemarin. Tahun 2019. Terus? Terus tahun 2020 ini target kita 55 triliun. Targetnya 55. Semester pertama kan diukur per semester, Pak ya? Iya, mudah-mudahan sampai saat ini masih sesuai target lah. Ya, jadi mudah-mudahan akhir Desember nanti kita sekitar 52 sampai 54 triliun. Wah, gitu ya. Pencapaian ya, mendekati target ya, paling tidak. Iya. Yang sekarang semester pertama ini udah berapa Pak kira-kira? Semester pertama ini 26 triliun. 26 ya? Hampir 26 triliun. Oh iya. Berarti kalau separuh lagi atau tambah sedikit lagi sampai Desember tercapai berarti targetnya ya. Oke. Barangkali yang dulu pernah booming Pak, itu tahun berapa Pak ya? Yang paling booming tahun 2019 kemarin. Oh paling booming. Iya. Pencapaian 51 triliun itu. Oh luar biasa itu. Duit kabeh Pak ya. Itu kalau jadi wong-wong ditukokno dawet kan kira-kira sampai sapiro itu. Iya. Itu luar biasa Pak. Itu sampai sekarang masyarakat kita kan mengenal Nun Sewu, daerah penghasil rokok terbesar kelihatan di wilayah Kediri misalnya. Atau di Kudus misalnya, itu kan karena pabriknya besar-besar. Betul. Anggapan mereka berarti penghasilan atau cukai ke negaranya juga besar. Paling besar Kediri gitu ya. Memang sampai saat ini tapi ternyata masyarakat betul. Iya, tapi ternyata setelah kita tabulasi, Pasuruan paling besar ya. Ya betul bahwa Pasuruan memang ada pabrik-pabrik rokok yang besar-besar. Iya. Tapi ternyata yang kecil-kecil juga lebih banyak Pak ya. Banyak ya. Oh luar biasa. Iya. Kalau jumlah Pak, jumlah pabriknya baik kecil, menengah maupun besar itu Pak Hanan berapa kira-kira Pak? Jadi gini, seperti perusahaan di Kediri yang besar, itu produknya yang banyak SKT, sigaret kretek tangan. Kretek tangan, siap. Kalau Pasuruan itu yang banyak produknya sigaret kretek mesin. Kretek mesin. Itu tarifnya beda. Sigaret kretek tangan dan sigaret kretek mesin itu penerimaannya lebih besar sigaret kretek mesin. Kretek mesinnya. Makanya perusahaan yang sama antara Kediri dan Pasuruan. Lebih banyak kontribusinya ke Kediri. Ke Pasuruan. Ke Pasuruannya ya. Oh, jadi kretek mesinnya yang paling banyak Pak? Iya. Kretek mesin. Begitu. Kemudian kalau tadi Mas Hidayat menanyakan jumlah, kita semua pabrik ya kurang lebih 97. 97 rokok. Pabrik rokok. Yang besar golongan 1 ada 6. Ada 6. Ya. Yang lain golongan 2 dan golongan 3. Golongan 2. Diukur dari apanya Pak? Golongan 1, golongan 2? Dari jumlah produksi. Dari jumlah produksinya. Tahun ya. Oh gitu. Ya. Tapi nggak ada ini peningkatan status ya. Misalnya pabrik yang dianggap golongan 3 misalnya naik ke golongan 2 karena produksinya melimpah gitu. Banyak juga. Banyak. Yang sekarang golongan 2 itu dulunya golongan 3. Oh gitu. Ya, yang dulunya golongan 1, yang sekarang golongan 1 bisa jadi dulu golongan 2. Oh, gitu. Jadi peningkatan status dan karyawannya lebih banyak juga nanti ya. Dan bisa kebalikan juga kalau ternyata golongan 1 ternyata produknya tidak laku, makanya
produksinya menurun bisa turun lagi jadi golongan 2. Ya itu kan kompetisi di pasar ya. Apalagi masa pandemi seperti ini Pak. Iya, ini kan mungkin panjenengan nggak ada revisi target Pak dari penerimaan. Revisi target nanti akhir tahun ya. Oh baru akhir pertengahan November baru ada revisi target. Oh gitu. Tapi selama ini targetnya tetap sama. Iya masih tetap sama. Optimis ya. Meskipun Nun Sewu dari sisi pabrik-pabrik yang sekarang ini kan Nun Sewu banyak mengalami upaya goncangan akibat pandemi wabah seperti ini. Karyawan banyak yang ini. Mungkin pantauan jenengan gimana? Kita tidak menyangka bahwa ternyata pabrik rokok itu hampir nggak terpengaruh. Tidak terpengaruh. Iya. Kok bisa gitu Pak? Ya tadi karena kalau di Pasuruan itu rata-rata sigaret kretek mesin. Oh, jadi tidak terlalu padat modal Pak ya, bukan padat karya ya. Padat modal, padat teknik, padat teknologinya. Jadi karyawannya nggak terlalu banyak gitu ya misalnya. Banyak, gitu. Kalau untuk yang golongan 2, golongan 3 kemarin sempat turun tapi sekarang sudah normal lagi. Sudah normal lagi. Artinya relatif tidak terpengaruh terhadap pandemi ini. Ya, relatif terpengaruh. Ya. Sehingga panjenengan optimis ya, target pencapaian masih tetap tidak perlu ada revisi dulu gitu ya. Revisi, kalau daerah-daerah lain mungkin dengar Pak Anan, barangkali sama. Kemarin kebetulan kita mengadakan FGD. Penerimaan masalah nasional. Ya relatif belum terpengaruh. Belum terpengaruh. Ya, mudah-mudahan tetap stabil Pak, survive ya. Seperti itu. Oke, baik. Kalau dari sisi cukai disetor ke negara, terus negara memberikan dana DBHCT Pak, istilahnya ke daerah. Kan jadi kita lemparkan atau kita setorkan ke negara, terus kembali lagi ke daerah. Nah, bagaimana daerah mengalokasikan atau memfungsikan DBHCT itu secara tepat sasaran dengan kegiatan-kegiatan apa? Gimana? Nah itu istilahnya DBHCHT ya, dana bagi dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Jadi dari 51 triliun yang kita setorkan ke negara tahun 2019 itu kembali ke Kabupaten Pasuruan 188 miliar. 188 M. Kabupaten Pak? Kabupaten. Kalau kota berapa ya? 25 miliar kota. Kota. Karena memang pabriknya kebanyakan di Kabupaten Pasuruan. Kabupaten 188 M Pak ya. Tahun yang kemarin. 2019. Besar Pak itu Pak. Buat apa aja itu Pak ya? Kira-kira pantauan Pak Ana? Saya rasa kalau pemanfaatannya cukup maksimal ya untuk Kabupaten Pasuruan. Kalau dengan pandemi Covid ini kebanyakan dialihkan untuk penanganan Covid. Tapi kalau kondisi normal itu dipakai untuk membangun rumah sakit. Membangun jalan-jalan, kemudian untuk sosialisasi pemberantasan rokok ilegal seperti ini, kemudian untuk meningkatkan industri. Apakah itu membantu petani tembakau atau menyediakan fasilitas-fasilitas untuk pabrik-pabrik rokok kecil. Itu bisa mengajukan ke Pemkab. Yang mengajukan harusnya siapa itu Pak? Ya dari kelompok tani mereka atau salah satu dinas perindustrian ya. Dinas perindustrian yang akan mendata hal-hal apa saja yang diperlukan untuk mengembangkan industri hasil tembakau. Gitu. Kalau dibilang yang mengawasi Pak, siapa melihat efektivitas dari sisi program yang sudah dilakukan oleh Pemda? Siapa yang mengawasi Pak? Jadi kalau yang mengawasi secara formal itu dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan DJBK di pusat ya. Pusat. Kemudian masing-masing sektor seperti bea cukai itu mengawasi pelaksanaan kaitannya dengan pemberantasan rokok ilegal maupun sosialisasi. Jadi kita memberikan penilaian, monitor dan evaluasi ke Pemkab. Apakah dilakukan sosialisasi atau tidak. Kemudian dilakukan pemberantasan rokok ilegal atau tidak. Gitu. Kemudian kalau Kementerian Kesehatan itu mengawasi dari sisi penggunaan untuk fasilitas kesehatan. Apakah dimanfaatkan untuk pembelian alat kesehatan. Penanganan COVID atau untuk bahkan bisa untuk bangun rumah sakit gitu. Jadi masing-masing kementerian mengawasi sesuai dengan job desk-nya penggunaannya. Jadi lintas sektor ya. Lintas sektor ya. Oke, terus saya ke Pak Kus ini. Dari tadi Pak Kus menyimak obrolan kita. Pak Kus, sekarang kalau ngomong persoalan peredaran rokok ilegal yang ada di wilayah kota maupun Kabupaten Pasuruan, ini sampai seberapa parah Pak kira-kira? Atau
pernah mengalami apa kira-kira? Jadi kalau terkait peredaran rokok ilegal yang ada di kota maupun di kabupaten, biasanya itu terjadi di daerah-daerah pinggir. Pinggir. Di perbatasan-perbatasan, kemudian daerah-daerah yang agak bisa itu cukup banyak kita jumpai. Tapi memang kalau di di kota mungkin ya terkait juga dengan segmen pasar, pasar dari konsumen rokok sendiri di kota itu sangat jarang, adanya peredaran rokok ilegal. Sumbernya rokok ilegal sendiri bisa jadi pertama dari pabrikan yang resmi atau pabrikan non resmi. Artinya non resmi itu yang belum mendaftar sebagai pengusaha barang kena cukai. Iya. Nah, itu tentunya hal seperti itu yang harus kita terus lakukan pengawasan. Pernah Pak menjumpai pengusaha nakal lah dalam tanda kutip yang seperti itu, belum laporan, terus sudah produksi rokok, cukainya polos misalnya atau tidak pakai cukai gitu, udah berapa kali Pak? Jadi gini, mungkin kriteria terkait pelanggaran di bidang cukai hasil tembakau ini ada 4 atau 5. Iya. Jadi yang utama itu salah peruntukan, kemudian pita polos atau nggak pakai pita, pakai pita bekas, kemudian pakai pita palsu, ya, seperti itu yang sering kita jumpai di pengawasan rokok ini. Nah, untuk Pasuruan ini memang pelanggaran atau kemudian penindakan yang telah kita lakukan ini kebanyakan memang adalah rokok polos. Rokok polos ya. Jadi memang kita perhatikan juga dari tahun 2019 sampai dengan 2020 ini trennya agak naik. Kaitannya dengan tarif ataukah kemudian dengan COVID, kita masih belum bisa memetakan secara detail. Hanya saja kita hanya membaca dari data seperti itu. Jadi sampai dengan Agustus year to year dari 2019 ke 2020 itu kalau tindakan rokok yang kita lakukan tahun 2019 itu 2,7 juta. 2,7 juta ya, apa ini Pak? Batang. 2019 ya? 2019. Tahun 2020 itu 5,6 juta batang. 5,6? Iya. Woi, tambah trennya naik Pak. Ya. Kenapa Pak ya gitu ya? Ada analisis barangkali di internal. Pak Anan, barangkali Pak Anan. Ya saya ambil alih. Jadi karena dengan kenaikan tarif kemarin, banyak orang yang berusaha untuk mendapatkan keuntungan lebih banyak. Dengan kenaikan tarif kan berarti nilai cukai yang dilarikan tiap bungkus kan makin tinggi. Tidak pakai pita. Jadi itu yang membuat meningkat. Itu berarti pabrik-pabrik yang dulunya sebenarnya mereka tidak melakukan itu ya? Kalau polos berarti itu memang betul-betul ilegal. Jadi memang dia pabrik yang baru belum punya izin. Ya. Ini pabrik yang punya izin. Yang benar-benar ilegal dalam arti sebenarnya itu. Iya. Jadi dia betul-betul membuat rokok sebelum ada izin. Baik dari Pemda maupun dari Bea Cukai. Terus sanksinya apa Pak? Kalau sudah diketahui? Pidana. Pidana ya? Tahun ini kita melakukan penyidikan 5 kali. 5 kali? Artinya 5 perusahaan begitu? 5 kasus. 5 kasus. Dalam 5 perusahaan atau dengan kasus? Beda-beda. Iya. Mulai Januari sampai Agustus ini ya kita 5 kasus. Yang terakhir kemarin penggunaan pita cukai bekas. Wih, ini. Jadi ini rokok-rokok legal dibeli di pasar. Di pasar, pitanya dikelentekin. Terus ada pengepulnya. Ada pengepulnya. Ya. Jadi kita tangkap terus akhirnya kita. Bekas itu berarti sebenarnya pitanya asli Pak. Ya, tapi sudah pernah dipakai. Dipakai. Jadi dikelentei, ditempelkan lagi. Iya. Wih, itu bahayanya seperti apa Pak? Kalau artinya kan merugikan penerimaan negara. Pasti itu. Ya. Kalau dari sisi ngomong produk rokoknya sendiri kira-kira itu. Gini, kalau bahayanya gimana? Rokok itu yang legal saya membahayakan. Bener Pak. Apalagi yang ilegal. Apalagi yang ilegal. Karena kalau legal itu meskipun membahayakan tapi dia ada standarisasinya lah. Ya. Pakai filter yang
bersih, tembakau yang bersih, sigaret yang bersih. Sigaret yang bersih. Kalau ilegal itu tidak ada pengawasan sama sekali, baik dari BPOM maupun dari kementerian terkait. Iya. Artinya lebih berbahaya. Lebih berbahaya. Tidak masuk uji labnya, uji ininya begitu ya. Dan itu yang begitu itu istilahnya sudah tahap penyidikan, setelah itu dibawa kemana, Pak? Jadi gini, penindakan bea cukai itu ada yang diselesaikan saat administrasi, artinya dikenakan denda. Karena memang sifatnya administrasi atau pidana. Nah kalau pidana itu nanti disidik, dilakukan penyidikan, ini tugasnya Pak Kos dan tim. Oh gitu. Terus diserahkan ke kejaksaan dan nanti sidang di pengadilan. Oh dia juga harus sidang ya? Iya sampai. Artinya kerjasama bea cukai dengan kepolisian atau kejaksaan ini sudah sangat akrab. Sudah satu mindset ya? Iya. Oh. Tersangka kita sekarang ini dengan adanya COVID karena rutan penuh, gitu. Kita titipkan di Polres Kota. Ada berapa Pak yang sudah sampai ke tahap 5 untuk sidang. Tahun 2020? Sudah sidang 5 Pak? Untuk penyelesaian. Belum ada putusan? Belum sidang, sekarang masih proses penyidikan di Panjenengan ya? Iya sudah. Yang 2009 sudah? Yang sudah ada putusan? Sudah, ya. Jadi berat ya itu ya? Iya. Itu kira-kira sosialisasinya ke pengusaha nakal dalam tanda kutip itu masif ya Pak? Yang sudah kita lakukan atau bea cukai sudah masif ya itu ya? Ya kita kalau sosialisasi itu sejak awal bea cukai selalu sosialisasi ya. Lewat radio, lewat media tertulis dan lain-lain. Ya memang kita memberikan pengertian kepada masyarakat bahwa legal itu mudah gitu. Iya. Jadi meskipun kecil, jangan diartikan kalau kecil itu ilegal. Karena kalau ilegal malah justru tidak punya kepastian usaha. Baik meskipun kecil, karena aturan kita kan sekarang luasannya cukup 200 meter persegi untuk pabriknya itu ya. Jadi tidak terlalu luas. Kemudian pelayanannya juga kita sudah pakai online. Online. Jadi tidak harus datang ke kantor bea cukai. Iya. Artinya begini Pak. Mungkin kalau saya melihat psikologi daripada pengusaha-pengusaha yang sekarang, kekhawatiran dia, aku nek misalnya izin, aku kok gak tambah kena akeh begitu. Nah itu, atau dia pikirannya tambah ribet aku dan seterusnya. Lah ini mungkin menggugah semangatnya bahwa bagaimana izin itu mudah, mungkin murah dan bagaimana melindungi. Yang penting kan melindungi masyarakatnya supaya rokok itu menjadi legal begitu. Sehingga meskipun itu bahaya, tetap bahaya untuk masyarakat, tapi paling tidak itu kan terstandarisasi lah istilahnya. Iya. Gimana Pak? Ya itu, jadi tujuan kita sosialisasi itu untuk memberikan gambaran kepada masyarakat bahwa legal itu mudah sebenarnya. Iya. Jadi asal diurus sendiri, itu sudah dipastikan pengurusan izin itu tidak ada biayanya di bea cukai. Oh, itu rata-rata mereka itu kira-kira yang paling banyak itu karena memang dia melakukan kelalaian atau ada unsur kesengajaan tidak pakai pita atau gimana Pak? Kalau dilipat variannya? Kalau kita perhatikan semua memang unsur kesengajaan. Jadi, ada unsur kesengajaan? Jadi memang ya itu tadi niatnya pengen untung besar tadi. Pengen untung besar. Jadi ya kan di undang-undang kita juga tidak ada konteks tidak sengajaan, tapi ketika dia sudah melakukan kan dia sudah sangat paham pada itu. Yang dia lakukan, yang dia bawa, kemudian yang dia produksi dan sebagainya itu dia sebenarnya sudah sangat paham dari hasil pemeriksaan kita seperti itu. Makanya ketika mereka kita masukkan, ya mereka memang kita perhatikan siap dalam artian ya memang karena sudah paham. Karena sudah paham ya. Sudah paham. Oh, jadi paham konsekuensinya itu. Yang paling berat Pak, mungkin 2019 sampai apa Pak? Kalau boleh tahu putusan pengadilan, sampai di mana kira-kira? Kalau putusan pengadilannya penjara ya, Mas. Penjara. Kemudian kalau denda administrasinya itu 10 kali, bisa sampai 10 kali nilai cukai. 10 kali nilai cukai? Cukai yang tidak dibayar. Wih, dan itu ada ya, termaktub di undang-undang ya? Iya, ada ya. Nah kayak gitu itu masih ada pengusaha yang berani untuk itu ya? Iya, dan akhirnya setelah kita denda kemarin terakhir ada yang 3 miliar ya kita denda ya. Akhirnya bangkrut. Iya. Ya collab Pak. Iya. Apalagi kalau produknya kecil begitu ya, nggak terlalu besar gitu. Ya rata-rata begitu kita pidana maupun kita denda administrasi mereka langsung tutup biasanya. Gitu ya. Kekhawatiran di tingkat masyarakat atau
di kita soal penindakan ini kan ada kayak dua mata sisi uang gitu Pak ya. Artinya begini, pengusaha ini merasa dirinya sudah bayar cukai begitu ya. Tapi mungkin karena dia merasa kepingin untung besar, dia mencoba-coba untuk tidak melakukan prosedur itu. Wis nanti nek disidik bea cukai aku tak coba untuk ngelobi saja. Barangkali itu yang mungkin dia masih nek ketemon ya berarti nasibku, nek gak ketemon ya gak apa-apa berarti. Nah kalau ketemon terus ada nggak yang mencoba-coba untuk misalnya merayu, Ustaz Pak nggak usah digonok kejaksaan, cukup di sini begitu. Pernah nggak Pak? Dari awal bea cukai menyampaikan kepada pengusaha, baik rokok maupun pengusaha yang lain, bahwa sekarang tidak ada lagi zamannya ilegal. Tidak ada lagi zaman ilegal. Pada waktu saya setelah terima dengan Pak Kantor yang lama, saya setelah terima semua pengusaha kita undang, kita sampaikan seperti itu. Karena apa? Yang ngawasin bukan hanya bea cukai. Betul. Kalau rokok ilegal itu sekarang yang ngawasi mulai bea cukai, kepolisian, kejaksaan, bahkan sekarang Kementerian Kesehatan pun dibebani untuk survei rokok ilegal. Oh, ada ya? Ada. Kementerian. Karena memang Kementerian Kesehatan bertanggung jawab untuk membatasi peredaran rokok ilegal itu. Betul. Jadi di puskesmas itu dibebani tanggung jawab untuk mensurvei peredaran rokok ilegal itu. Tapi sampai di mana Pak? Kira-kira kita tiap tahun bekerja sama dengan instansi akademisi ya, baik dari tahun ini dari Pejajaran, dari Unpad. Pejajaran, tahun kemarin dari UGM ya. Itu selalu disurvei peredaran rokok ilegal di pasar itu berapa persen. Makanya dengan seperti itu ya serasa kalau sekarang ini tidak ada lagi yang mencoba-coba untuk mendekati bea cukai agar bisa luluh begitu ya, nggak sampai ke wilayah yuridis begitu ya. Tapi nggak sampai Pak ya. Di tingkat kita tetap on the track ya. On the track ya. Oke, siap. Jadi yang paling banyak di masyarakat kan seperti itu. Jadi pengusaha ini merasa dirinya udah besar atau merasa punya uang untuk ya katakan wis disidik paling ya hanya itu aja. Aku dikai saksi administratif, gak sampai wilayah hukum, penjara dan seterusnya. Jadi kalau memang itu buktinya material ya kita angkat Pak ya. Betul ya seperti itu ya. Yang jelas pidana itu kalau bikin pabrik tanpa izin. Pasti. Kemudian polos. Bekas gitu. Itu pasti pidana. Oh iya. Sedangkan nggak bisa ditawar istilahnya. Nggak bisa tawar. Sepanjang barang bukti dan tersangkanya kelihatan gitu. Pak, sekarang ini kan banyak kampanye tagline dari bea cukai yang harus ada gempur rokok ilegal. Harus kita habisi ini rokok ilegal. Kira-kira efektivitas dari kampanye panjenengan ini sampai seberapa Pak? Kira-kira? Ya sangat efektif ya, karena sebenarnya gempur itu tagline untuk memberikan penegasan kepada pengusaha itu agar kita tuh nggak usah legal, kita nggak usah ilegal, kita yang legal saja. Iya betul. Nah, dengan adanya tagline gempur rokok ilegal ini, penerimaan dari yang ilegal itu kan identik dengan yang golongan 3 ya. Karena kalau golongan 2 atau golongan 1 tuh mereka sudah dipastikan. Mereka tidak berani mengambil risiko lah untuk ini karena akibatnya sangat besar ya. Kalau pabrik-pabrik yang terkenal itu kalau sampai berani mencoba itu, risikonya kan tutup Pak. Gitu. Brandnya Pak. Nah itu untuk yang golongan 3 itu penerimaan sampai tanggal 31 Agustus kemarin tahun 2019 untuk periode yang sama itu 200 miliar. 200 miliar. Untuk golongan 3, untuk yang kecil-kecil ini. Untuk 2020, 530 miliar. Apanya itu Pak? Penerimaannya. Ya, artinya yang legal. Oh yang legal ya? Jadi artinya dengan yang ilegal kita berantas, akhirnya yang legal penerimaannya naik. Dan itu ilegal harus kita musnahkan Pak ya? Harus kita musnahkan ya. Sampai kemarin atau 2019 pemusnahan kira-kira sampai... pemusnahan tahun 2019 kan berapa nilainya Pak Bos? Sampai seberapa itu? 6 miliar dah kalau nggak salah. Ya. Diukur nominal ya? 6 miliar batang. Oh 6 miliar batang. 6 juta batang. Oh ya. 6 juta batang. Iya. Oh besar Pak ya? Nilai kalau diukur 2 miliar ya, 2 miliar lebih ya. Kalau nilai itu nilai potensi kerugian negara. Jadi kalau potensi kerugian negaranya sampai 2 miliar. 2 miliar. Artinya dengan peredaran rokok ilegal itu sebenarnya negara harusnya mendapatkan sekitar 2M gitu ya. Oh, ini enggak gitu ya.
sehingga harus kita berantas dengan cara dimusnahkan seperti itu. Iya. Terus paling tidak yang sudah kita ketahui itu berarti ya tadi ya sanksinya adalah pengusahanya kita panggil begitu ya, kita sidik begitu. Oh iya, pengusahanya itu bukan kita panggil, kita penjarakan. Langsung. Tidak tahan. Tidak tahan. Jadi itu sudah hukum yang ya, pidana ya. Tidak ada ampun lah istilahnya. Ya. Pak, barangkali pernah mendapatkan masukan, laporan dari mungkin masyarakat begitu bahwa ada rokok-rokok yang atau perusahaan-perusahaan rokok yang tetap masih nakal tapi tidak sampai ke telinga bea cukai, atau dia ngirim ke pelabuhan atau ngirim ke luar Jawa dan seterusnya, tapi ya awalnya mungkin dilaporkan pakai pita sekian ribu begitu, tapi kirimnya bisa jadi lebih dari itu. Kan ada pinter-pinternya pengusaha ini, Pak. Ya. Jadi katakan 100.000 yang dilaporkan, ternyata ngirimnya 200.000, yang 100-nya tidak pakai pita. Pernah ada kasus-kasus seperti itu enggak, Pak? Ya, hampir semua penindakan kita itu kan informasi masyarakat. Oh iya. Ya, karena memang kita menggalang informan, kemudian menggalang pabrik-pabrik lain gitu. Jadi mereka kompetisi juga. Pabrik yang satu legal, kemudian tahu ada saingannya di pasar rokok ilegal, mereka akan melapor kepada kita. Oh iya. Jadi menciptakan persaingan ini menjadi positif ya untuk bea cukai ya. Dan otomatis rokok legal yang pasarnya terganggu oleh rokok ilegal, mereka melapor ke kita. Oh. Kemudian pengawasan kita itu bukan hanya di pabrikan, bukan di pasuruan, tapi kita di jalur distribusi, seperti di pelabuhan-pelabuhan di Tanjung Perak, di Kalimas, itu kita awasi juga. Kita bekerja sama dengan bea cukai setempat. Oh, gitu. Termasuk di daerah pemasaran. Daerah pemasaran juga akan menginfokan ke kita kalau ada produk-produk yang dari personalisasinya ketahuan dari Pasuruan, itu selalu akan diinformasikan kita. Pasti itu, Pak. Iya. Seberapa sering, Pak, yang seperti itu? Dalam tahun kemarin misalnya 2019, hampir semua penindakan kita pasti dari informasi. Pasti dari masyarakat. Iya. Oh. Tapi kita teliti betul, Pak ya, bahwa ini memang material melanggar pidana, material hanya persoalan administrasi sudah kita klasifikasi. Jangan sampai ternyata informasinya salah gitu ya. Nah, karena betul. Persaingan tidak sehat sehingga menginformasikan kita. Atau kedua, barang buktinya tidak lengkap. Tidak lengkap. Ya, hanya membawa 2 bungkus contoh minta dilakukan pidana. Nggak bisa seperti itu ya. Harus kita kembangkan dulu sampai terbukti memang pabrik ini melanggar. Ya. Pak, kita selain kampanye soal operasi atau gempur rokok ilegal ini, itu seringkali di mana, Pak? Kalau di wilayah Pasuruan, kira-kira yang paling efektif untuk mereka supaya tahu bahwa nanti ada cikal bakal rokok baru misalnya, ada info dari masyarakat bahwa ini nanti akan mendirikan rokok di sini dan seterusnya. Seberapa efektif dan di mana lokasi-lokasi yang menurut Pak Hanan kira-kira yang paling bisa diketahui oleh masyarakat? Oh ya, jadi sebenarnya gempur rokok ilegal itu bukan hanya represif, tapi juga kita mengandalkan kegiatan preventif. Ya, jadi dengan adanya tagline gempur rokok ilegal itu palingnya sudah mencegah dulu untuk tidak berbuat. Gitu ya. Kalau sudah berbuat baru kita lakukan penindakan. Jadi sebenarnya justru tagline gempur itu langkah preventif kita untuk mengancam, awas kamu kalau ilegal akan kita tangkap. Kan, gitu. Kemudian berkaitan dengan yang ditanyakan Mas Hidayat tadi, di mana yang paling banyak? Ya. Kalau Pasuruan ini kebetulan masyarakatnya religius. Ya. Kemudian secara budaya mungkin ya, memang dari awal tidak ada kantong-kantong rokok ilegal, Mas. Oh, tidak ada? Ya. Sampai saat ini kita tidak menemukan kantong rokok ilegal, kantong produksi rokok ilegal di Pasuruan. Beda dengan let's say kayak Kudus ya. Itu kan memang sudah dari dulu ada kampung yang memang membuat rokok ilegal gitu ya. Di Malang ada kampung, di Sidoarjo ada kampung. Di Pasuruan sampai saat ini tidak ada yang spesifik rokok ilegal, produsen rokok ilegal. Nanti tolong kalau Warmo tahu sampaikan kepada kita. Ya untuk masyarakat semuanya, Pak. Iya. Kan ini hubungannya dengan termasuk penerimaan negara dan yang paling penting tadi kan adalah upaya mencegah masyarakat dalam hal kesehatan tadi. Iya.
Selama ini penindakan itu ada beberapa yang justru berasal dari tempat lain. Oh gitu. Jadi misalnya dari daerah mana? Daerah mana? Sidoarjo, misalnya mau dibawa ke Purbolinggo. Iya. Terus kita tangkap di sini. Gitu. Oh. Ada beberapa penindakan yang seperti itu. Oh jadi lintas daerah juga memungkinkan ya untuk itu ya? Makanya timnya Pak Kus ini bekerja sama dengan ekspedisi-ekspedisi ini. Oh iya betul. Juga agar tahu bahwa ekspedisi itu dalam pengawasan kita juga. Kita koordinasi dengan mereka agar jangan menerima untuk mengangkut rokok ilegal. Karena nanti meskipun mereka tidak tahu, tetap aja minimal kita panggil. Terus kalau kita bisa membuktikan bahwa mereka terlibat, bisa kita pidanakan juga. Wah, berat juga ini yang sebagai supir atau pengusaha ekspedisi ya. Kadang-kadang mereka juga nggak ngerti loh Pak. Dititipi apa, habis pokoknya yang penting. Makanya kita kemarin begitu membentuk tim, ya? Kita datangin satu persatu ekspedisi itu. Oh gitu. Ya, kemudian kita tempelin, jangan mengangkut rokok ilegal. Gitu. Jadi itu bukti sosialisasi kita ya. Iya. Dan mereka paham ya terhadap mereka itu paham, ya. Oke. Pak kalau diukur dari strata wilayah Pak, yang paling banyak kalau wilayah kabupaten itu rokok mulai dari mana sampai mana Pak? Kira-kira? Ini yang ilegal lokasi. Yang resmi dulu, yang resmi dulu. Yang resmi di Sukorejo yang banyak ya. Sukorejo. Pandaan, kemudian Pak Kus bisa nambahkan yang di Gempol. Di Gempol ya, banyak ya. Jadi wilayah-wilayah bagian barat ya memang. Iya. Jadi Grati ada ya? Grati ada. Ya. Oh, Grati juga ada. Ya. Apa cabangnya dari sini kira-kira? Oh enggak, itu sendiri-sendiri. Oh, gitu. Ya. Artinya kan merata. Merata. Ya. Jadi peta wilayah ini kan supaya menjadi pemangku kebijakan kan, perlu dibangun di sini, perlu dibangun sini. Kan itu tidak memerlukan banyak pertimbangan toh Pak kalau urusan-urusan perusahaan rokok itu. Pak kalau dari mungkin terakhir Pak, barangkali dari efektivitas sudah, yang paling penting adalah bagaimana menyadarkan masyarakat. Nah sekarang ini kan rokok tidak hanya rokok dalam batang Pak, teman-teman atau adik-adik kita atau kalangan-kalangan yang muda-muda ini kan ada yang pakai kayak vape begitu ya, atau sisa begitu ya. Barangkali itu kan hampir sama, konsumsi rokoknya kan hampir sama. Nah itu kena cukai juga atau enggak kira-kira? Jadi lihat bahannya. Oh lihat bahan. Iya, kalau vape ini terbuat dari sari tembakau, itu kena cukai. Oh jadi ini ya sari tembakau atau tidak ya? Iya, tapi kalau tidak mengandung tembakau itu tidak kena cukai. Nah bagaimana ngawasinya itu? Ada sari tembakau atau tidaknya? Ya kan ada ingredient-nya gitu. Jadi kemarin kita sempat ke lapangan ya, terus kita temukan ada vape, ternyata begitu kita kirimkan ke laboratorium, ternyata tidak mengandung tembakau. Oh. Berarti nggak kita dengan cukai. Waduh, berarti kan harus sering karena itu kayaknya ada tren, tren ke arah itu. Wis gak tuku rokok batangan tapi rokok iki ae mungkin barangkali karena nikmatnya mungkin bisa jadi beda atau mungkin asapnya lebih banyak dan seterusnya lebih eksis tapi lebih bahaya juga kalau menurut dari kesehatan itu lah ini kan kontrol dari bea cukai hanya itu ya ada kandungan tembakaunya atau kandungan tidak nikotin itu? Ya jadi nikotinnya memang yang membahayakan kan nikotin itu Mas. Dari asap itu yang terbukti secara ilmiah membahayakan adalah nikotinnya itu. Oh gitu. Kadar nikotin, kadar tar ya. Kadar tarnya. Dan sampai sekarang kita belum menemukan itu ya. Vape yang banyak vape sudah. Yang mengandung tar banyak dan itu harus izin. Harus izin. Nah, yang kita lakukan penindakan juga banyak tahun 2019 kemarin. Oh gitu ya. Artinya vape yang mengandung mengandung nikotin. Karena kalau saya lihat dari sisi tokonya atau mungkin distributornya ini tidak terlalu luas Pak, artinya masih tertentu ada asosiasinya saja. Juga dan banyak yang sudah punya izin juga. Oh gitu ya. Jadi tetap legal, ada legalnya tetap harus ada ya. Iya. Oh gitu. Yang lebih bahaya lagi kalau vape mengandung ganja. Nah itu Pak. Vape mengandung narkoba itu ada juga. Itu penindakannya harus lebih ketat lagi dan itu kalau secara formal bukan tanggung jawab bea cukai, itu tanggung jawab kepolisian. Oh langsung dilimpahkan ke kepolisian itu ya. Tapi kalau kita menemukan ya kita tangkap dan kita serahkan ke kepolisian. Oh jadi proses penindakannya ada di wilayah mereka ya? Iya kalau mengandung narkotika. Kalau narkotika. Oke, closing statement Pak. Barangkali dari Pak Hanan dengan adanya podcast Gempur Rokok Ilegal ini barangkali
ada satu penyadaran kepada masyarakat, yang kedua pengusaha-pengusaha yang tadinya nakal supaya tidak nakal lagi, atau calon pengusaha yang mungkin kepingin untuk mendirikan rokok sehingga ayo legal saja, murah, mudah, dan upaya melindungi masyarakatnya lebih terjamin. Iya. Gimana Pak? Itu aja himbauan kepada seluruh masyarakat ya yang akan berkecimpung di bisnis rokok, itu akan lebih menguntungkan kalau legal. Karena kalau yang ilegal banyak yang memusuhin. Banyak. Itu pasti Pak ya? Itu pasti. Jadi artinya akan cepat atau lambat akan tersampaikan kepada kita. Betul. Dan akhirnya kalau ketangkep, kalau ditindak itu nanti kerugiannya akan jauh lebih besar daripada keuntungannya selama berdirinya. Gitu. Artinya nggak sumbut sama modalnya itu Pak ya. Terus yang kedua untuk masyarakat Pak, bagaimana dia harus melaporkan apakah dengan cara yang mudah begitu supaya kita membuat hotline sendiri begitu masyarakat biar WA juga gampang misalnya atau apa sarana bagi mereka untuk Pak di sini ada yang ilegal misalnya sampean harus turun dan seterusnya untuk ngecek bener tidaknya gimana Pak? Silakan aja. Jadi kalau masyarakat ada yang mengetahui ada rokok ilegal tadi bisa langsung melaporkan ke kantor bea cukai di PIR ya di PIR, Jalan Rembang, kawasan PIR ya. Iya, kawasan PIR, nomor teleponnya 0343 747 979. Oh iya. Ya. By phone bisa? By phone bisa. Atau ada datang juga bisa. Ya. Yang disampaikan Pak Kus kira-kira untuk closing statement apa Pak? Untuk proses penindakan dan penyidikan ini. Mungkin sedikit mengoreksi yang sampaikan tadi bahwa memang di pelanggaran di bea cukai terkait rokok ini ada 5. Jadi tadi 3 palsu bekas sama polos itu pidana murni. Nah, yang peruntukan ini tadi sanksi administrasi. Nah, kemudian untuk personalisasi tentunya harus kita teliti lebih lanjut. Oh begitu. Kategori administrasi ataukah kemudian pidana. Ada ke sana ya. Jadi ada 2 arah. Ya menambahkan dengan Pak Hanan tadi ya. Jadi dilihat materinya. Ini masih ke wilayah administrasi apa sudah ke wilayah penyidikan begitu Pak ya. Kalau yang personalisasi tadi ya. Ya, ada yang lain Pak kira-kira? Mungkin terkait tren yang kita lakukan penindakan ini jadi di beberapa tempat itu atau rumah-rumah itu sering dipakai oleh pengusaha-pengusaha nakal untuk melakukan penempatan ilegal. Oh. Nah, harapannya dari kita ya karena ini adalah sanksinya sanksi pidana, tentunya berat bagi mereka. Betul. Kalau bisa dihindari deh. Itu sehingga ya kita di sisi petugas itu juga sebenarnya secara batin itu berat juga, tapi ketika kemudian kita lihat dari efeknya mereka sebenarnya dimanfaatkan. Oh ya. Kemudian mereka tidak sadar. Nah, dengan penyampaian ini harapannya mereka bisa lebih paham bahwa yang mereka lakukan itu adalah tindakan pidana, kalau bisa dihindari. Oh ya, siap. Ya itu memang kerja keras dari Bea dan Cukai Pasuruan terutama untuk mengkampanyekan ya, mensosialisasikan bahwa masyarakat sing dijak karo pengusaha nakal tadi ya juga harus sadar, paling tidak mengingatkan bahwa yang legal itu yang paling baik daripada sampean nanti oleh badi akeh tapi masuk penjara kan seperti itu. Jadi gampangannya masyarakat kita harus disadarkan bahwa peredaran rokok yang resmi dan yang tidak resmi dengan ciri-ciri yang Pak Hanan sebutkan tadi. Sehingga mereka akan lebih tergugah untuk bisa melakukan upaya dalam hal penyadaran bahwa rokok ini harus benar-benar legal. Karena nanti impact-nya adalah ke penerimaan negara juga. Baliknya lagi ke daerah-daerah kita juga seperti itu. Baik, Bola Warmo semuanya, saya kira perbincangan kita sangat menarik untuk kita kupas lebih dalam, kita bicara banyak hal, mulai dari apa sih cukai, barang kena cukai itu apa saja, kenapa harus melakukan sesuatu yang ilegal, padahal yang legal juga lebih mudah dan lebih gampang untuk dilakukan. Dan impact-nya adalah kalau kita melakukan upaya yang rokok yang ilegal, maka bisa jadi ada
pidananya. Saya kira itu Bolo Warmo dan semua pemirsa yang ada di rumah maupun yang ada di manapun kalian berada, bahwa kampanye gempur rokok ilegal dari Bea dan Cukai Pasuruan akan tetap dilakukan, dan yang paling penting adalah bagaimana menyadarkan masyarakat akan pentingnya rokok ini supaya tetap legal. Demikian, terima kasih dari saya Muhammad Hidayat dari Studio Warta Bromo TV melaporkan. Selamat siang, Pak. Siang. Terima kasih. Salam sehat selalu, Pak. Ya.